Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya gembira sekali kedatangan dua saudara saya dari Semarang, Pak Ridwan dan Ibu ya Bu ya. Halo Pak Ridwan. Halo Romo. Halo Ibu. Halo. Mereka ke Wonogiri khusus karena merasa bahwa pengen datang tapi lama nggak gini. Tidak bisa ya Pak ya. Dan akhirnya menyempatkan diri hari ini. Kita sedang dalam perjalanan ke Danau karena mereka baru sekali ke kota Wonogiri. Memang Wonogiri itu dekat dengan danau sekitar 5 km Pak. Danau yang sangat besar, sangat indah. Terus yang sangat indah. Dan kita mau makan siang di sana. Yuk kita ikuti. Hampir frustasi ya? Iya, sudah frustasi. Kemudian itu. Gimana sih ketemu kita pertama? Sekolah evangelisasi. Sekolah evangelisasi ya. Itu ibu yang angel banget gitu. Sampai sekarang ya? Loh, kapan mau tak buka saya tak masuk tenan. Halo ndo bos. Pangele kiri. Angel pol. Agustus tuh biasanya. Biasanya pas offline wae Bu, malah enak. Oh, enak offline. Iya toh, nek mau online ngapain? Nah, ini lulusan sekolah evangelisasi Pak Ridwan ini. Gimana Pak? Kamu hampir frustrasi seperti apa? Sudah frustasi Romo. Sudah frustrasi tentang apa? Ya, buat apa sih? Saya harus tekun-tekun menjadi seorang Katolik. Kalau toh akhirnya ya gini-gini aja tanpa ada sentuhan terjemahan atau mungkin penghiburan. Kan akhirnya kan kita ini harus mencari penghiburan dalam diri sendiri. Spiritual ya. Yang bisa melakukan ya diri kita sendiri. Iya betul. Saya kok ya dituntun sampai 2014 itu. Dalam tanda petik ya mau terpaksa ikut SEP. Kenapa dulu terpaksa? Gimana ceritanya? Saya nggak tahu karena gara-gara saya punya piutang pada Pak Beni. Terus ya sebenarnya bukan hutang sih. Iya. Mengenai fee yang tertunda. Dia bilang SP kudu melu iki Pak. Terus kudu melu iki, terus dia memberikan suatu pencerahan. Akhirnya saya bilang ya udah saya tak melok dah. Demi menyenangkan hatinya Pak. Iya banyak orang yang begitu. Hari pertama saya sialah yo betul frustrasi saya. Hari kedua saya diganggu dengan sakit perut yang nggak karu-karuan. Saya akhirnya memutuskan udahlah saya nggak berangkat lah. Tapi pas menjelang jam 9 kan kalau nggak salah mulainya jam 9 atau jam 8 itu saya tiba-tiba sakit perutnya hilang. Jadi saya merasanya ada indikasi bahwa saya harus berangkat. Iya. Mukjizat kecil. Ya, saya nggak tahu saya ketemunya Romo itu kapan ya persisnya ya. Tapi setelah saya mendapat pelajaran dari Romo Gaudium. Iya Gaudium Evangeli atau Domesticum lah, kanan. Itu ada. Maaf, ini Tugu Kalpataru namanya ini nih. Ini. Ya kan hadiah Kalpataru kan pialanya seperti itu. Itu. Karena penghijauan. Terus Pak. Sesudah itu saya merasa ada satu sentuhan ketika mendengarkan dan melihat gayanya Romo. Oke. Ini Romo ini kok cool banget. Kok pituturnya tuh jelek dan tidak terlalu banyak formalitas. Iya. Itu yang akhirnya saya menjadi kerinduan untuk minggu depan tekoah. Minggu depan datang sambil menunggu kapan Romo mengulang lagi. Tapi ternyata tanpa kedatangan Romo akhirnya saya ikut jalan besar. Banyak sekali pencerahan. Iya. Terutama waktu Pak Vincent itu menceritakan mengenai grafik kehidupan dibagi dua. Atas itu gimana Tuhan menyentuh kita, gimana Tuhan itu baik, dan di bagian bawah gimana Tuhan jauh dari kita dan kita tidak tersentuh. Itu benar-benar akhirnya saya ulang, saya renungkan. Misalnya ya cuma lalu terus ada perubahan apa di dalam hidup sesudah berproses
melalui SEP itu, sekolah evangelisasi pribadi itu? Saya nggak tahu. Ya. Persisnya seperti apa, saya nggak tahu. Saya tidak bisa mengidentifikasi diri saya. Ya, cuma saya kemudian. Misalnya kemudian berdoa. Kalau itu dengan perjalannya waktu, akhirnya saya punya suatu kerinduan. Kerinduan, dan kerinduan itu makin hari makin terus bertumbuh. Sehingga akhirnya saya punya suatu komitmen dengan diri saya sendiri bahwa ini yang saya cari. Menemukan ya. Saya sendiri memberi kesaksian tentang Pak Ridwan ini. Setiap kali perjumpaan Pak Ridwan itu selalu mengajak diskusi hal rohani, sesuatu yang seringkali saya aduh rohani lagi gitu kan. Tetapi kehausan beliau tentang hal rohani mungkin itu juga buah-buah dari itu tadi, proses dalam tanda kutip pertobatan tadi, ya kan, selalu kan. Yeah. Kalau mau dikatakan sebelum kita jalan ke sini Pak Ridwan ini merayakan sakramen tobat dengan saya di pastoran tadi ya Pak ya. Oh hebat sekali dong. Itu buah-buah. Ya, sudah. Saya nggak punya alternatif kalau ketemu Romo. Diskusinya apa? Mau saya jadi diskusi politik? Malah saya mungkin malah kalah pinter sama Romo. Romo jauh. Ya sudah, saya cari yang kira-kira Romo itu memang betul-betul mumpuni. Ya sudah. Ini gitu. Tapi buat saya ini satu sukacita yang luar biasa. Saya bisa memenuhi niat ingsun saya setelah sekian tahun. Saya kepingin tilik Wonosowi. Ini kita sudah sedang ada di pinggir danau nih, jalan besarnya ini. Sebelah kiri kita kan danau yang besar. Iya. Oke, provisiat. Nah sekarang ibu, kok angel dijak melu sep ini apa? Wes tak takoni saiki men sedulur liya do ngrungokke. Ring oyak-oyak nganti kepoyoh-poyoh lho. Aduh. Ya belum terpanggil kok. Alah, dipanggil mbudek kok piye. Belum terpanggil piye. Tapi mau ya Bu ya? Mau. Tapi dulu juga deal sampai salaman loh. Lah iya. Tapi Bu dulu kok masih belum tak pikir-pikir saya. Mau lah, menyenangkan. Iya, mungkin. Ya. Ikut Sep nanti kalau ada ya Bu ya. Iya. Ikut pokoknya. Tak bujuk. Rekamannya jadi bukti ya. Iya dong, rekamannya jadi bukti. Semua orang melihat, Pak Vincent nanti saya kirimi, wes komplit. Oke, terima kasih kesaksian tentang perubahan hidup karena Allah menuntun Pak Ridwan ini. Matur nuwun ya Pak ya. Ya, Tuhan memberkati. Nah, kita sudah sampai ke restoran Sari Raras. Salah satu restoran langgananku karena rasanya enak, tetapi juga masakannya rasanya enak dan di pinggir danau. Bu, masih meneruskan tentang Pak Ridwan suami. Dia ikut SEP dari sebenarnya krisis iman, ya kan? Tapi akhirnya terbujuk dan dikatakan terpaksa ikut SEP dan mengikuti dengan sangat tekun. Lalu saya tadi kan tanya, lalu ada perubahan apa dalam hidup? Nah, Ibu memberi kesaksian apa? Ada sesuatu yang membingungkan malah kan? Iya. Seperti apa Bu? Pak Ridwan sekarang rajin ke gereja. Waktu sebelum COVID kan susah ke gerejanya, tapi sekarang begitu online, tiap hari tidak pernah tidak. Terus kalau tidak ke gereja katanya rasanya hatinya nggak tenang. Jadi nggak bisa pagi, ya sore dia pasti harus ke gereja. Terus tiap hari juga rosario, tiap hari juga doa koronkan. Ya saya sampai mikir, ya kok bisa ya, kok orang kok bisa sampai gitu terpanggilnya ya, kok sampai tiap hari harus ke gereja. Saya sendiri ya bingung ya. Tapi saya tidak bisa mengikuti sih. Oh iya. Jadi kalau ini dia malah sing ibune malah keset iki ya coba. Biasanya sing wedoe ngajak-ngajak ya. Malah dia ngomel-ngomel, kenapa toh kok tidak mau ke rosario? Saya bilang, lah buat apa tuh rosario tiap hari ya kok saya bilang. Coba bayangan. Oh lah, tajai hidup suci kok malah tidak mau. Kita tidak tahu. Sebentar lagi kita mungkin dipanggil Tuhan. Ya saya pikir ya udahlah, tidak tahulah saya mau apa, pokoknya saya belum terpanggil lah kalau dia belum. Nah itu kesaksian Ibu Ridwan ya tentang Pak Ridwan. Terima kasih ya Bu ya. Oh keren. Apa yang
bisa kita bundeli dari kesaksian Pak Ridwan dan Bu Ridwan. Gereja Katolik itu menawarkan begitu banyak program-program yang sangat indah untuk mengupgrade iman. Banyak, ada ME, ada Couple for Christ, ada Pria Sejati, ada Wah Berkat, ada retret-retret yang lain. Jangan ragu, siapapun Anda ikut juga. Di kota-kota ada sekolah evangelisasi pribadi, ada kursus evangelisasi pribadi dan seterusnya. Siapa tahu Tuhan sungguh menyatakan kehendaknya untuk merengkuh kita melalui program-program seperti itu. Yuk, terima kasih Pak Ridwan dan Bu Ridwan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sari Raras selalu menjadi langganan saya dengan para tamu. Kenapa? Karena enak dan penyajiannya itu sangat cepat ya Bu ya, dan panas. Jadi sungguh-sungguh menurut saya ya oke, worth it lah, dan harganya harga Wonogiri lah.